Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Saya Margareta, NIM 3118100087 dari kelas PBSI Apagi semester 6. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas micro teaching yang diampu oleh Ibu Lizawati MPD. Dan di video ini saya akan memaparkan mengenai cerita pendek yang saya buat ke dalam bentuk PowerPoint. Nah, cerita pendek merupakan salah satu bentuk karya sastra yang isinya berupa cerita tentang kehidupan dari tokoh-tokoh manusia yang umumnya didasarkan dan dicerminkan kehidupan di dalam kehidupan manusia. Cerita pendek ini sering disebut sebagai cerpen. Cerita pendek ini juga merupakan sebuah karya sastra yang pendek. Ini bersifat fiktif. Biasanya ini mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan hingga sampai dengan permasalahan sampai dengan akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, kemudian di sini terdapat unsur intrinsik dari cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema ini merupakan pokok pikiran yang mendasari bagaimana jalannya cerpen tersebut. Kemudian yang kedua itu ada alur atau plot. Nah, di sini alur atau plot ini merupakan suatu urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Nah, pada umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, dan kemudian penyelesaian. Nah, kemudian yang ketiga itu ada setting. Setting ini merupakan latar atau tempat. Nah, dari setting ini terdapat latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian yang keempat ada tokoh. Tokoh ini merupakan pameran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran yang berperan sebagai pendukung. Nah, kemudian yang kelima ini merupakan watak. Watak ini merupakan sifat dari pameran atau pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3. Protagonis ini adalah watak yang baik. Kemudian antagonis ini merupakan watak yang jahat atau bisa disebut dengan watak yang kurang baik. Kemudian dan yang ketiga itu netral. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara pandang penulis menceritakan atau menceritakan isi atau kejadian di dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama. Ini dibagi lagi menjadi pelaku utama. Contohnya, aku merupakan tokoh utama. Nah, kemudian pelaku sampingan. Contohnya, aku ini menceritakan tentang orang lain. Kemudian sudut pandang yang kedua itu sudut pandang orang ketiga. Nah, dibagi lagi menjadi serba tahu dan pengamat. Nah, serba tahu ini maksudnya dia ini menjadi tokoh utama, dan yang pengamat ini dikutip menjadi dia ini menceritakan tentang orang lain. Nah, yang kemudian unsur yang ketujuh itu merupakan amanat.
amanat ini merupakan pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Nah, seperti itu kira-kira macam-macam atau unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Nah, kemudian strukturnya. Yang pertama itu strukturnya, yang pertama pengenalan situasi, cerita, atau orientasi. Nah, yang kemudian itu pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Nah, yang ketiga tahapan menuju konflik atau rising action. Kemudian yang keempat ada puncak konflik atau turning point. Nah, yang kelima itu ada penyelesaian atau sering disebut ending. Kemudian kaidah kebahasaan dari cerpen. Yang pertama itu mengandung kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Kemudian mengandung kalimat yang bermakna lampau atau yang sebelumnya. Yang ketiga, mengandung kata kerja yang menggambarkan dari suatu peristiwa. Kemudian mengandung kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung menggunakan dialog. Kemudian yang terakhir, mengandung kata kerja yang mengungkapkan perasaan maupun pemikiran. Kemudian ciri-ciri dari cerpen. Terdapat 7 ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama itu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Kemudian yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, kenapa tidak lebih dari 10.000 kata? Karena ini merupakan cerpen atau cerita pendek. Kemudian yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Nah, diksi ini merupakan pilihan kata. Berarti kata yang dipakai ini mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Kemudian yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Alur ini merupakan jalan cerita. Nah, kemudian yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa di dalam suatu kehidupan. Nah, yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung. Pesan moral ini, pesan ini bisa disebut juga dengan amanat. Kemudian fungsi dari cerpen itu terdapat 5 fungsi, 5 jenis fungsi. Nah, yang pertama, fungsi rekreatif. Nah, ini merupakan sebagai penghibur bagi pembaca. Yang kedua, fungsi estetis. Nah, di dalam fungsi ini memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas di dalam hal estetis bagi para pembaca maupun pendengar. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi moralitas. Di dalam fungsi ini memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung di dalam cerpen. Yang kelima adalah fungsi religiusitas. Nah, di fungsi ini memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.